Insya Allah dengan semangat para pahlawan dulu, semangat membela kedaulatan NKRI, saya harapkan para pemuda-pemuda Indonesia dimanapun berada, termasuk di Inhil ini, bangkit membela kedaulatan kita. Itu yang saya harapkan. Baik Ustaz, kembali kita sambung Ustaz. Yang menarik tadi dari power Erdogan Ustaz. Nah, belakangan ini Taliban ada gejolak Ustaz. Kemudian kita lihat ada perseteruan antara pimpinan Turki ini dengan Taliban. Ini sebenarnya seperti apa Ustaz? Perseteruannya seperti apa? Ya. Pertama saya ingin menyampaikan tentang Taliban. Ya. Taliban ini bahasa Arab, yang berarti santri atau mahasantri ya, tawalib. Ya. Dari tolibun, tolibani, tulab ya, atau tawalib. Nah, Taliban ini adalah sekelompok ulama dan juga para santrinya, yang mana mereka ini adalah alumnus pendidikan Islam di Pakistan, yang dulu dibimbing oleh Syekh Abdullah Azam, Imamul Mujahidin, yang kemudian mereka kembali ke Afghanistan berjuang untuk membebaskan negara mereka dari imperialisme Rusia, Uni Soviet. Maka mereka terus berjuang dan qadarullah mereka makin menguat. Nah, di Taliban ini ada pendirinya Muhammad Umar, atau kita kenal dengan Mullah Umar. Itu memimpin Taliban sejak berdiri tahun 1996 ya, sampai 2013. Nah, Afghanistan ini sempat menjadi fitnah dari Amerika Serikat. Ketika WTC dihancurkan, tragedi WTC terjadi, itu Amerika menuduh kalau Taliban, Al-Qaeda, Usama bin Laden terlibat. Usama bin Laden waktu itu berkunjung ke Afghanistan, pergi hijrah dari Arab Saudi ke Afghanistan, itu bergabung bersama Taliban. Nah, beliau membawa harta beliau untuk membantu negara-negara Islam yang terzolimi oleh penjajahan dua negara adikuasa, baik Rusia ataupun Amerika. Nah, pada saat itu Usama bin Laden mencoba menyalurkan bantuan ini secara administratif dan terstruktur, termanage dengan baik. Ini mohon maaf saya flashback ke Jawa agar ini meluruskan persepsi dari awal. Maka dibuatlah sebuah gedung untuk memanage bantuan itu dengan baik, dan itu luar biasa berhasil. Sehingga perjuangan para mujahidin makin kuat. Ya. Gedung itu dibuat di Somalia. Dan gedung itu bernama Al-Qaidah, tulisannya Al-Qaidah. Di saat yang sama, ketika bantuan ini tersalurkan dengan bagus, maka kekuatan-kekuatan itu terkristalisasi. Nah, maka adalah alumnus tarbiyah Pakistan ini, yang kemudian disebut Taliban di bawah pimpinan dari Mullah Umar, bersatu dengan mujahidin-mujahidin yang berdatangan dari beberapa negara di dunia. Nah, maka bergabunglah bersama mereka di bawah pimpinan Mullah Umar. Mullah Umar ini dibaiat sebagai khalifah pada saat itu, termasuk Usama bin Laden berbaiat kepada Mullah Umar. Nah, dengan kebersamaan mereka inilah berhasil mengusir Rusia, mempermalukan Boris Yeltsin keluar dari sana. Rusia ini luar biasa stres tuh, mereka berperang seperti berperang melawan hantu, karena belum bergerak, baru bergerak saja belum bertemu dengan pasukan kaum muslimin udah hancur. Saya simpan dokumentasinya seperti itu. Nah, ini terulang oleh Amerika. Tahun 1995, Amerika ini kehilangan kekurangan minyaknya. Sementara nggak mungkin Amerika hanya bergantung pada Saudi Arabia dan negara Arab. Ketika dilihat satelit itu menunjukkan di Afghanistan dan Irak itu memuat minyak yang sangat banyak. Tapi bagaimana bisa mereka mengambil minyak ini sementara di di Afghanistan ada Taliban yang anti Amerika. Rusia aja kalah. Maka hengkangnya Rusia ini jadi momen bagi Amerika untuk mengambil Afghanistan. Maka caranya bagaimana? Hancurkan WTC, tuduhkan kepada Taliban, Al-Qaeda tadi. Seolah-olah mereka ini teroris, sehingga ada legitimasi untuk perang memerangi Afghanistan, menjatuhkan Taliban, Al-Qaeda dan Usama bin Laden, lalu mendirikan pemerintahan yang menjadi shadow government Amerika. Maka diangkatlah orang yang memimpin Afghanistan resmi atas nama PBB, atas nama kemanusiaan memerangi teroris. Maka Amerika leluasa melenggang ke Afghanistan, diambillah minyaknya. Ini kejahatan kan? Ini fitnah, dan ini media luar biasa memberitakannya. Dan kita tahu 2011 Colin Powell mengatakan
Saddam Hussein tidak terlibat dengan Al-Qaeda. Saddam Hussein tidak menyimpan senjata pemusnah massal. Iya, massal. Jadi tidak ada kaitannya dengan terorisme. Tapi apa yang terjadi? Saddam Hussein sudah dieksekusi mati Oh iya. karena menyimpan senjata pemusnah massal, kata mereka. Ini fitnah, dan inilah media Barat. Iya. Ya, mereka selalu melakukan proxy war dengan media mereka. Nah, 2015 Gina Haspel, dia adalah direktur CIA yang meminta maaf kepada Osama bin Laden dan Al-Qaeda bahwa mereka tidak terlibat dalam penghancuran WTC. Iya. Saya menyimpan data di mana Komisi 911, satu komisi yang 911, dibentuk oleh Kongres Amerika, yang menyebutkan bahwa ternyata WTC dilakukan orang dalam Amerika. Ini kamuflase yang mereka lakukan. Ini fitnah kepada umat Islam. Tapi ini menjadi satu titik balik bagi perjuangan Muslim Afghanistan, sehingga ada kekuatan bagi mereka untuk mempertahankan dan izah Afghanistan di sana. Karena yang mayoritas umat Islam Ahlussunnah ya. Ada Pashtun di sana, ada Turkistan, ada Turkmenia. Nah, mereka makin kuat. Datangnya Amerika itu menjadi kuburan bagi mereka di Afghanistan. 2.600 tentara Amerika pulang tinggal jasad tanpa nyawa. Mau tidak stres gimana? Nah, itulah Taliban. Itu dulu Taliban yang saya tahu. Dari data-data yang saya kumpulkan, mereka jelas komit memperjuangkan Quran Sunnah. Adapun belakangan ini, setelah mereka bertemu dengan Joe Biden, melakukan perjanjian, dan Joe Biden berjanji per 11 September mengambil semua pasukan Amerika dari Afghanistan. Yang baru-baru ini. Baru-baru ini. Itu sebetulnya harusnya dilakukan di 2015. Oh, harusnya dilakukan di 2015, karena perjanjian itu dilakukan 2015. Namun perjanjian itu tidak membuahkan hasil karena Al-Qaeda dan yang lain, ada ISIS juga, pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi, itu pun menekan Amerika, sehingga Amerika merasa terancam. Maka perjanjian ini tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Maka konflik pun terjadi kembali sampai 2020 kemarin itu. Joe Biden, 2021, Joe Biden bersepakat dengan petinggi Taliban yang ketiga. Kan yang pertama Muhammad Umar sampai 2013 vakum, lalu 2015 muncul ada Akhtar Mansur memimpin Taliban. Tapi beliau sahih di 2016. 2016 sampai sekarang dipimpin oleh Hibatullah Akhundzada. Nah, namun sekali lagi para sekalian, agak susah kita untuk memberikan penilaian, persepsi tentang Taliban dan apapun, karena berita-berita itu datang media Barat. Yang kita tahu media Barat ini apa? Maka kita tidak bisa mempercayai itu. Sehingga ketika ada muncul Erdogan seolah-olah kontraproduktif dengan Taliban, itu perlu kita cermati dulu, perlu kita tabayun. Benarkah demikian? Sementara kita tahu Erdogan ini adalah pemimpin karismatik yang memang dulu pernah besar bersama CIA, dan pernah beliau itu dikatakan sekuler. Tapi atas pendidikan dari pemimpin sebelumnya, kita mengenal ada Necmettin Erbakan, seangkatan dengan Pak B.J. Habibie almarhum, presiden kita yang ketiga versi umum. Kalau versi khusus presiden yang keempat karena ada Safruddin Prawira Negara kan, ketika Indonesia menjadi RIS saat itu. Nah, Necmettin Erbakan atau Najmuddin Erbakan ini itu sama komitmen seperti Pak B.J. Habibie. Beliau ingin menjadikan Turki ini sebagai sentral kebangkitan Islam berikutnya setelah hancur dulu 1924. Nah, perjuangan beliau ini terwariskan pada Erdogan. Maka Erdogan dengan partai AKP-nya menjadi partai yang terbesar dan terkuat yang bersyariatkan Islam dengan bermisikan syariat Islam. Nah, beliau berambisi untuk bercita-cita untuk menjadikan Turki kembali memimpin pergerakan Islam. Maka dijalinlah hubungan baik dengan Hamas. Saya pinjam data bagaimana pertemuan Erdogan dengan Ismail Haniyeh, dengan Khalid Misal, petinggi Hamas, dan komitmennya luar biasa. Dan ini sampai didukung oleh negara-negara Arab dan ulama Arab. Salah satu ulama Arab yang memberikan dukungan bagus kepada Erdogan itu Syekh Abdurrahman Al-Arifi dari Saudi Arabia. Syekh Al-Arifi. Nah, tapi kehebatan media, mereka sekali lagi melakukan politik belah bambu. Yang satu diinjak, yang satu diangkat. Persis seperti yang mereka lakukan ketika menghancurkan Turki. Mereka menginjak Sultan Abdul Hamid, pemimpin Turki terakhir, dan mereka mengangkat Mustafa Kemal yang mereka bentuk. Mereka menciptakan perang antara Turki Yunani, itu siasat. Jadi Theodor Herzl, dia Bapak Zionis Internasional pertama,
datang ke Yunani. Kamu mau nggak merdeka dari Turki? Oh ya, mau dong. Kata Iya, Yunani. itu tawarannya menarik, Ustaz. Oke. Ya. Aku bantu kamu merdeka dari Turki, tapi kamu harus bantu aku. Apa bantunya? Kita hancurkan bersama-sama Turki Utsmani. Gimana caranya? Kita bikin perang. Bagaimana caranya? Aku punya orang Turki yang bisa kita bentuk. Siapa? Mustafa Kemal. Mustafa Kemal tadi. Dia adalah seorang Yahudi dari suku Dunama, dari Salonika, perbatasan Turki dan Yunani. Oh, Ustaz. Dia orang anti-Islam, dia orang sekuler. Dibawa dia ke Perancis, dikader dia menjadi ahli militer sampai berpangkat jenderal. Setelah itu ditempatkan di Batalion 4 Palestina. Batalion 4 Nah, Palestina. batalion ini dibentuk oleh Sultan Abdul Hamid Ya. untuk wilayah Palestina. Nah, Israel kan ingin menguasai dunia. Dan menurut mereka menguasai dunia dengan kuasai Palestina. Ya. Nah, Mustafa Kemal bentukan mereka. Ya. Dibuatlah perang antara Yunani dan Turki. Perangnya cukup 2 kali saja. Ini mereka ciptakan atur begitu. Pertama, perang Yunani menang, Turki kalah. Turki. Yang kedua, Turki menang, Yunani kalah. Yunani kan. Nah, perang pertama Yunani menang. Media Barat, Yahudi, itu sibuk mendiskreditkan Sultan Abdul Hamid. Jadi diinjak. Oh, Disebutkan raja yang kejam. Di saat perang kok sempat-sempatnya bermain wanita. Oh, iya. Ya, bermain wanita. Framing lagi. Framing media lagi. Framing lagi. Di saat yang sama, media mereka juga melihat bagaimana sibuknya Mustafa Kemal berperang melawan Yunani, seolah-olah menyelamatkan Turki. Berjibaku. Berjibaku. Kan ini yang kontradiktif. Yang disibuk dengan wanita dan membantai yang bertentangan dengannya, ya senang-senang, yang ini berjuang. Maka dengan hebatnya media mereka, framing mereka, rakyat Turki akhirnya hilang kepercayaan pada Sultan Abdul Hamid mengarah kepada Mustafa Kemal. Orang yang mereka bentuk. Ya, yang berjuang mati-matian tadi. Berjuang mati-matian. Media seperti itu. Sampai kalah Turki kan? Ya. Nah, mulai ada pertemuan. Ini jahatnya mereka. Padahal Sultan Abdul Hamid orang yang soleh luar biasa. Orang yang komit kepada kekuasaan umat Islam. Itu sebetulnya dendam Theodor Herzl kepada Sultan Abdul Hamid. Dia minta Palestina tidak dikasih. Tidak dikasih. Kalau minta yang lain dikasih. Tapi karena mintanya Palestina, ya pintar Sultan Abdul Hamid. Palestina itu jantung dunia. Menguasai Palestina berarti menguasai dunia. Karena Palestina menghubungi benua Afrika, Eropa dan Asia kan. Maka kata Sultan Abdul Hamid, aku tidak akan pernah memberikan Palestina. Palestina bukan milik kami, milik umat Islam dunia, warisan para nabi dan rasul. Dasar hebat. Tapi diinjak oleh media Yahudi. Mustafa Kemal naik. Perang lagi yang kedua, Yunani kalah, Turki menang. Maka framing ini berhasil mengantarkan posisi Mustafa Kemal di atas. Yang tadi berjibaku. Berjibaku tadi. Padahal itu sandiwara mereka. Sultan Abdul Hamid pun berhasil diinjak dan diadu domba. Beliau dihianati, dibunuh, maka Turki habis, selesai. Dirubahlah Turki menjadi Republik Turki yang sekuler. Pemimpinnya Mustafa Kemal yang kemudian digelar Atatürk, Raja Turki. Padahal beliau merubah Islam menjadi sekuler. Nah, framing seperti ini dilakukan seperti sekarang, ingin mengadu domba Erdogan dengan Taliban. Persis. Kalau berhadapan langsung mereka nggak bisa. Lewat media. Jadi betapa hebat media, so. Lebih dahsyat daripada perang konvensional. Dahsyat. Jadi itu pemirsa bahwa informasi tadi bisa rekan-rekan cermati lagi, rekan-rekan telaah lagi, yang kemudian tidak membuat rekan-rekan salah pilih atau salah adopsi simpulan dari media. Begitu, Ustaz ya? Betul. Oke. Pertanyaan terakhir nih, Ustaz. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Setelah kita berbicara secara global tadi, nah sekarang kita berbicara lokal, khususnya di Indonesia, Ustaz. Baik. Pertama tentu kami ingin mengetahui bagaimana support kawan-kawan di organisasi Antum untuk rekan-rekan muslim yang lemah juga di Indonesia. Silakan, Ustaz. Secara umum kalau kita lihat geopolitik negara kita, ini jujur saja ya, saya berbicara bukan sebagai seorang muslim saja, tapi saya berbicara sebagai warga NKRI yang saya bangga dengan bangsa Indonesia ini. Saya bangga dengan kedaulatan NKRI dari Sabang sampai Merauke. Saya bangga menjadi orang Indonesia karena Indonesia memiliki 7 kekayaan alam yang tidak dimiliki negara lain. Kita punya emas di Freeport, kita punya blok Halmahera yang lebih besar daripada dari Freeport, kita punya batu bara, kita punya 40% panas bumi, cadangan panas bumi dunia. Kemudian juga kita punya tanah-tanah subur dari Sabang sampai Merauke. Kita punya
punya hutan tropis Ya. yang menyumbang oksigen terbesar Betul. dunia. Kita punya kekayaan maritim karena kita negara dengan julukan the largest archipelago in the world, negara dengan lautan terluas. Dan kita punya destinasi wisata yang luar karena kita negara kepulauan. Nah, maka banyak negara yang ingin menjajah Indonesia Iya. sampai hari ini. Sampai hari ini. Ya, saya yakin hari ini Ya. Indonesia ada dalam bayang-bayang neo-imperialisme. Dalam bayang-bayang Neo-imperialisme, punya bentuk baru. Iya. Tapi sayangnya, kalau dulu penjajah ini mereka datang sendiri. Kalau sekarang diundang, Oh, diundang. karena ada orang-orang yang berkhianat Oh, kepada membukakan pintu bagi negara untuk menjajah negara bagi negara asing. Ya, investasi ini merupakan cara mereka masuk untuk menguasai Indonesia. investasi jalur. Ya, saya menolak lupa dari sejarah ketika bulan Oktober. Waktu itu ada perjanjian antara pemerintah NKRI dengan Inggris dan Belanda untuk tukar-menukar tawanan perang. Tukar menukar tawanan Nah, perang. maka datanglah Inggris dan Belanda mendarat di pelabuhan Tanjung Priok, Surabaya, ya Tanjung Perak, Surabaya. Tapi ada pemandangan yang aneh. Apa pemandangan yang anehnya? Kok Inggris datang dengan tentara yang berjumlah banyak Ya. dan alutsista, peralatan perang yang sangat Ya. canggih. Ya. Galaulah Soekarno-Hatta, Presiden dan Wakil Presiden Indonesia ini. Pada saat itu beliau berpikir, andaikan terjadi perang, agresi yang berikutnya, yang berikutnya. Inggris dan Belanda, Ya. maka dipastikan kemerdekaan kita cuma 2 tahun. 2 tahun. Cuma 2 tahun kan Agustus ya? Iya, betul, September, Agustus. Oktober. Kan itu terjadi Oktober. Agresi. Nah, maka dikumpulkanlah semua petinggi negara di istana, termasuk Jenderal Sudirman. Allahu yarham. Ini mohon maaf saya flashback ke belakang. Silakan Ustaz. Ya, supaya persepsi Iya. kita ini tidak salah. Karena Iya. saya ingin meluruskan persepsi Ya, ini yang diberikan oleh historinya media. kita. Ya, nah apa yang terjadi? Jawaban demi jawaban diberikan masukan dari para petinggi negara ketika sampai pada Jenderal TNI, Panglima TNI, Panglima Jenderal Sudirman, Allahu yarham, semoga Allah merahmati beliau. Sebagai seorang petinggi negara dan patriotisme yang luar biasa, dan sebagai seorang muslim beliau menjawab dengan sangat luar biasa, brilian. Brilian. Beliau mengatakan, kirim utusan. Kir. Kirimkan utusan atas nama negara NKRI, pemerintah NKRI, temui ulama. Yang ditemui ulama, Yang ditemui ulama. bukan pendeta, Ya. bukan biksu, Ya. tapi ulama. Ulama. Tuh. Tanyakan pada ulama tentang 3 hal. Apakah berperang membela NKRI bisa disebut jihad fisabilillah? Satu. Kata itu. Satu. Mengingat NKRI bukan negara Islam, Ya. Satu. tidak berdasarkan Quran hadis, betapapun mayoritas Islam, tapi berdasarkan Pancasila dan demokrasi kan, dasar negara. Yang kedua, mereka yang berperang membela NKRI gugur bisa disebut syahid tidak? Ya. Syahid fisabilillah. Yang ketiga, ada banyak pengkhianat yang membuat bangsa asing menjajah Indonesia, Belanda dan Jepang dan Inggris. Ya. Bisakah pengkhianat ini dihukum mati? Bolehkah? Boleh. 3 pertanyaan inilah yang kemudian diusung oleh utusan atas nama pemerintah NKRI Ya. mendatangi ulama besar kita, Ya. Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Masyarakat. mursyid pendiri Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama. Oke. Maka dengan kebijaksanaan dan luar biasa kefakihan beliau kumpulkan ulama se-Jawa dan Madura. Ada utusan dari Sumatera, dari Aceh. Nah, hasilnya luar biasa. Berhari-hari mereka bermusyawarah, maka melahirkan 3 putusan yang kemudian kita kenal dengan resolusi Jihad NU. Resolusi jihad ini. Poinnya 3. Pertama, perang membela NKRI itu adalah jihad fisabilillah. Menurut saya putusan ini logis. Logisnya Logis. Jangankan perang membela kedaulatan NKRI. membela harta aja udah. Kita sedang di rumah. Iya. Datang maling ke rumah Iya. kita, rampok. Iya. Lalu kita menghadapi maling, Iya. mempertahankan rumah kita. Iya. Kita gugur dibunuh perampok tadi. Kita syahid. Iya. Berdasarkan Membela rumah. Membela. Apalagi membela bangsa NKRI. Betul. Iya, betul. Itu saya bisa. Jadi logis keputusannya. Yang kedua, Kedua. maka yang gugur dalam perangnya syahid. Oh iya. Seperti syahidnya kita menjaga kehormatan iya, rumah kita iya, dari perampok. Iya. Itu syahid fisabilillah. Dan yang ketiga, para pengkhianat harus dihukum mati. Ini dia. Resolusi Jihad NU ini disebarkan lewat media, radio RRI di seluruh wilayah NKRI. Dan itu disambut oleh Bung Tomo. Ya, oke. Untuk yang di Surabaya. Pemuda. Iya. Atau dia minta izin kepada Bung Karno untuk ceramah di RRI. Iya. Dan beliau sampai berkata begini, kalau bukan dengan takbir, Betul. dengan apa saya harus mempersatukan, membangkitkan semangat pemuda Indonesia. Puncaknya 10 November, Ya. kita menang. Inggris kehilangan 4 jenderalnya, termasuk Jenderal Malabi. Belanda pun sama. Maka Inggris dan Belanda menarik pasukannya.
maka selamatlah kedaulatan NKRI atas peran para ulama. Hari ini ulama di penjara, hari ini habaib di penjara. Ini ada ketidakadilan. Media berhasil memframing kalau ulama teroris, ulama radikalis. Ini kita lawan. Kita ingatkan kembali saudara-saudara kita dan kita tunjukkan bahwa framing ini salah. Ini adalah strategi di mana ada negara yang ingin kembali menjajah Indonesia. New imperialisme. Nah, ini yang harus kita sadarkan pada masyarakat, terutama para pemuda Indonesia. Barangkali ini tugas kita untuk mengulang perjuangan para pahlawan dahulu. Insya Allah dengan semangat para pahlawan dulu, semangat membela kedaulatan NKRI, saya harapkan para pemuda-pemuda Indonesia dimanapun berada, termasuk di Inhil ini, bangkit membela kedaulatan kita. Itu yang saya harapkan. Iya, jelas Ustaz. Itu barangkali. Jelas sekali. Allahu Akbar. Ya, terima kasih Pak Ustadz atas sama-sama. Penjelasan Ustadz. Tentu kita butuh penyeimbang Ustadz. Betul. Ya, media butuh penyeimbang dan saya pikir ini menjadi informasi baru yang mudah-mudahan menjadi pertimbangan yang cukup bijaksana. Alhamdulillah. Bagi para pemuda kita untuk melihat isu-isu yang ada di media saat ini. Begitu Ustadz ya? Betul. Iya. Betul sekali. Baik. Terima kasih sekali lagi Ustadz. Ya, sama-sama. Atas kedatangannya ke Desa Pulau Kecil, ke Studio MA, dan kemudian kepada para pemirsa. Itu tadi penjelasan Ustadz Rahmat Baikuni. Semoga para pemirsa sekalian bisa mencermati, kemudian mengambil kesimpulan secara bijak, dan kemudian tidak salah dalam bertindak. Begitu Ustaz. Betul sekali. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.